perawatan. Ada banyak hal kecil ataupun simple yang sebenarnya itu mengubahkan sangat banyak hal. Sebuah batu yang diairi tetes air terus-menerus, lama-lama batu yang sangat keras pun tiba-tiba bisa punya lubang di tengah batu itu. Kenapa? Karena sebuah hal yang kecil atau simple sebenarnya seringkali itu bisa berdampak sangat besar. Mari kita sama-sama buka di Mazmur 4, Markus 4, ayat 31 sampai 32. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan ke tanah, biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Biji sesawi mungkin memang kecil, tetapi saat itu ditanamkan di tempat yang sangat tepat, itu akan menghasilkan dampak yang besar. Saya punya kesaksian waktu saya kuliah, biasanya di kuliah itu ada jenis-jenis anak yang suka belajar, nerd. Kalau kita bilang dia nerd. Ada golongan orang-orang yang terkenal bukan bandel tapi gaul. Jadi mereka pakai baju, outfit, semuanya menarik. Ya, golongan gaul. Tapi ada golongan ketiga biasanya. Golongan ketiga adalah anak-anak yang acuh tak acuh. Belajar gak mau, pakai baju semaunya, sukanya ngebully orang. Saya ini bergaul dengan teman-teman berbagai jenis. Salah satunya adalah orang-orang yang golongan ketiga ini. Yang suka membuli orang, acuh tak acuh. Suatu hari saya sedang mengadakan sebuah bagi-bagi hadiah. Saya bagikan sebuah gelang kecil seperti ini. Seperti gelang karet, kecil gelang karet. Tulisannya adalah Indonesia diselamatkan. Hari itu hari kemerdekaan, saya mau ajak teman-teman saya di kampus untuk berdoa untuk Indonesia. Saya bagikan ke teman-teman saya. Bisa dibayangkan responnya seperti apa ya. Saya bagikan ke teman-teman saya yang nerd. Waktu saya bagikan ke mereka, mereka senang, wah bagus banget, kamu sosial banget, kamu peduli banget sama bangsa. Saya bagikan sama teman-teman saya yang fashion. Thank you ya, tapi ini kurang matching sama baju saya. Dia bilang seperti itu. Dan akhirnya saya bagikanlah kepada teman saya yang golongan ketiga ini. Golongan ketiga. Waktu saya berikan gelang itu, yang dia jawab seperti ini. Ngapain doa buat Indonesia? Ngapain berdoa sama Tuhan? Emangnya Tuhan ada? Dia jawab seperti itu, saudara. Dan hari itu saya cuma bilang, ya udahlah, kalau kamu gak percaya gak apa-apa, tapi izinkan saya berdoa buat kamu. Aku pakein gelangnya dan aku bilang, Tuhan, kita berdoa untuk Indonesia, untuk keselamatan Indonesia. Dan keselamatan jiwa teman saya ini juga. Dia lihat saya dengan mata sangat marah. Matanya merah dan dia bilang ini, aku udah bilang ya, aku gak mau soal doa-doaan. Aku udah bilang ya, aku gak suka soal yang namanya rohani-rohanian. Dia ambil gelangnya dan dia banting ke tanah. Saya ambil gelangnya lagi, saya masukin dalam tasnya. Tiba-tiba silam waktu 1 minggu, gak ada kejadian apapun. Dia gak chat saya, kita juga gak kontak-kontakan lagi karena hari itu saya takut juga. Karena dia nolak saya sangat keras, dia marah teriak-teriak. Tiba-tiba hari ke-7, dia chat saya. Kes, apa yang kamu berikan? Waktu kamu doain saya, apa yang kamu lakukan? Kamu jampe-jampe saya ya, dia bilang. Kamu lakukan apa, memberikan aku jimat ya, gelang tuh jimat ya, dia bilang. Apa yang kamu lakukan? Aku tanya, loh kenapa? Aku cuma ngajak kamu berdoa untuk Indonesia. Aku cuma ajak kamu berdoa biar kamu selamat. Aku cuma bilang gitu. Tiba-tiba dia marah dan teriak-teriak, dia bilang ini jimat ya? Kamu lakukan apa sama tubuh saya? Dan akhirnya dia cerita, dia bilang, sejak hari itu kamu ajak saya berdoa. Dan kamu kasih gelang itu dan dipakaikan di tangan saya. Sejak malam hari itu, hidup saya berubah, guys. Setiap malam aku dimimpikan sama
Kayaknya Tuhan Yesus, dia bilang. Lelaki pakai baju warna putih. Terang banget, aku gak bisa lihat mukanya. Setiap malam aku didatengin. Bahkan waktu aku pergi ke diskotik, waktu aku mau melakukan hal yang jahat, waktu dia sudah di kamar hotel, saudara. Dia sudah di kamar hotel berdua sama pacarnya mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Tiba-tiba dia bilang, aku lihat sosok putih itu juga dan itu seperti mengejar hidupku. 7 hari, Kes, kamu ngapain hidupku? Apa yang kamu lakukan dengan hidupku? Dia bilang, aku seperti dikejar oleh sebuah pribadi dan itu membuat aku gak bisa buat dosa. Aku ke pub, semua rasa minuman yang dulunya aku suka, tiba-tiba aku gak suka, Kes. Semua seks bebas yang selama ini ku nikmati, setiap hari aku ganti cewek. Tiba-tiba itu tidak memuaskan hatiku dan aku takut. Ada sebuah ketakutan untuk berbuat dosa yang timbul dalam hatiku. Apa yang kamu lakukan? Dan aku bilang, itu Tuhan, itu Yesus. Bukan aku yang hebat, itu Tuhan yang mengejar kamu. Bertobat, bertobat. Hari itu yang saya lakukan hanyalah berdoa, saudara. Bahkan memberikan gelang yang harganya mungkin 5.000, murah banget. Itu pun dibuang sama dia. Yang saya lakukan hanyalah meletakkan sebuah benih kecil kepada sebuah pribadi yang walaupun sebenarnya dia keras banget. Dia nolak aku dan mengusir aku. Dan dia mengetawain aku di depan semua teman-temannya. Dia bilang, lihat nih ada malaikat jalan-jalan nih. Sok kudus banget dia. Tapi hari itu yang saya tahu adalah hal kecil bisa mengubahkan sangat banyak. Benih yang kita tanamkan kepada setiap saudara kita. Benih yang kita coba tanamkan kepada setiap keluarga kita. Itu gak pernah sia-sia, saudara. Gak pernah. Waktu saya berdoa buat teman saya, dia mengusir saya, menertawakan saya. Tetapi benih itu tetap tertanam dan benih itu tetap tumbuh. Sekarang dia sudah menjadi hamba Tuhan, saudara. Hari ini dia pelayanan di banyak tempat di luar kota. Dia khotbah di mana-mana. Dia selamatkan sangat banyak anak muda. Dia pelayanannya itu beda dengan saya. Dia pelayanannya adalah ke pub-pub dan ke teman-teman anak pang dan anak-anak yang satu golongan sama dia sebenarnya. Hari ini benih kecil yang ditanam sudah tumbuh menjadi pohon yang besar. Jangan pernah berhenti untuk menanam benih untuk setiap saudaramu, untuk keluargamu, karena itu tidak pernah sia-sia. Hal kecil akan mengubahkan sangat banyak. Benih yang kecil akan menghasilkan pohon yang sangat besar. Tuhan Yesus memberkati.